Jangan takut jatuh, karena orang yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah melangkahlah yang tidak pernah gagal. Dalam membentuk perubahan umat, salah satunya dengan fondasi keagamaan. Fondasi keagamaannya kita bisa dapat di mana? Salah satunya dari organisasi. Kita jumpa lagi di Ruang Sayuti, Ruang Belajar Kita Bersama. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan dua tamu spesial. Mereka adalah sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Tentu di Batam sendiri, kalau tidak kenal dengan dua anak muda ini, mungkin kurang berorganisasi. Siapa sih yang tidak tahu sosok-sosok yang dua di sebelah saya ini? Bahkan salah satu dari mereka pernah disebutkan di dalam sebuah postingan sebagai seseorang yang paling anak muda, paling berpengaruh di Kota Batam. Nah, siapa mereka ini? Mereka adalah Jamal Yanda dan Nanang Kurniawan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Nanang, Bang Jamal, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Apa kesibukan sekarang nih? Yang mana dulu nih? Ya, Bang Nanang. Alhamdulillah, sangat sibuk. Ya. Sekarang kesibukan kerja dan urus sedikit lah Usaha? Bukan. Organisasi. Jadi sedikit amanah di organisasi. Jadi kalau dulu sibuknya kuliah sambil kerja, sekarang kerja sambil organisasi. Jadi Bang Nanang ini teman-teman, beliau itu kemarin adalah ketua Dewan Mahasiswa kami di salah satu kampus di Batam ya. Dan beliau ini sangat aktif dalam organisasi baik internal ataupun eksternal gitu. Terus juga di organisasi yang paling aktif apa sekarang Bang Nanang? Alhamdulillah sekarang kita di RMAB. Remaja Masjid Agung Batam. Remaja Masjid Agung Batam. Alhamdulillah kami terpilih dan diamanahkan pada tahun 2022 kemarin. Masa periode jabatan sampai 2024. Jadi 5 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun. 2022 sampai 2024. Ikut masa jabatan pembina kami yaitu Pak Rudi. Nah, jadi Pak Rudi. Pembina di struktur MAB paling atas tuh beliau Pak Rudi. Jadi beliau habis, kita juga ikut habis. Tapi ya ada masa waktunya itu kalau nggak salah bulan Maret 2024. Bulan Maret. Ya. Jadi sekarang organisasi dari kesekian banyak organisasi yang lebih aktif di RMAB sebenarnya. Di RMAB. Dan di sana diamanahkan sebagai ketua terpilih dalam dalam satu periode ini dalam masa jabatan 2 tahun ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Ini Bang Jamal. Bang Jamal ini sebelumnya juga pernah hadir di podcast kita dalam acara waktu itu Dewan Mahasiswa ya, salah satu kampus ya. Beliau ini juga tidak kalah sibuk. Beliau ini seorang pendidik ya yang saya tahu. Tapi ngomong-ngomong apa nih kesibukan Bang Jamal yang lebih akhir-akhir ini? Jujur ini memang lagi sibuk-sibuknya ya. Oke, jujur ini memang lagi sibuk-sibuknya juga, dan kesibukan sekarang ini kerja plus di kampus lagi PPL. Nah, ini lagi sibuknya kuliah sekarang di situ. Nah, kuliah dan salah satunya ya organisasi, pastinya organisasi, komunitas ya paling kajian biasanya di masjid-masjid yang ada di Kota Batam. Dan untuk organisasi yang paling fokus sekarang ya di RMAB, karena sama juga seperti ketua, kami diamanahin itu di tahun 2022. Akhir 2020, di awal 2024 sudah habis. Di akhir 2023 ini udah akhir-akhir jabatan lah seperti itu. Nah, terus sekarang alhamdulillah diamanahin sebagai ketua divisi MPI. Itu MPI Media Penyiaran Islam yang lebih terfokus pada media, publikasi, dan ya kita tahu kan sekarang anak-anak muda fokusnya ke media ya, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Jadi MPI itu wajahnya RMAB. Betul. Siap. Terkait tadi juga dengan media disebut anak muda. Anak muda sekarang kan susah sekali sepertinya di masa era teknologi sosial media ini. Susah untuk diajak untuk ikut serta ke dalam organisasi-organisasi yang berciri khaskan, berwarnakan keislaman gitu kan. Seperti remaja masjid seperti itu. Apa saja yang ditawarkan kepada anak-anak muda khususnya Batam supaya mereka berminat nih untuk ikut bergabung ke RMAB? Berbicara masalah pemuda, kawan-kawan semua dan Bang Rio, kita bicara tentang masa depan. Karena seperti yang dikatakan
Jamal tadi, dan juga ini Ya. quotes juga, pemuda hari ini adalah pemimpin dia di masa depan. Nah, Ha-ha. jadi ketika kita berbicara RMAB, bagaimana untuk menarik minat kawan-kawan remaja yang ada di Kota Batam untuk bergabung RMAB, sebenarnya kita cuma butuh kasih bukti ke mereka. Bukti dalam artian kita sebagai remaja masjid, remaja yang kalau kata orang, kalau remaja itu hanya pemuda yang berada di masjid terus ruang lingkupnya dan tidak ada kemana-mana, cuma ikut Ya. kajian, bantu-bantu menyiapkan Ya. tempat, bantu menyiapkan segala hal yang diperlukan oleh masjid. Ya. Tapi tidak, kita sebagai remaja masjid justru dituntut untuk bisa lebih kreatif, menebarkan dakwah di masjid agar bisa lebih luas cakupannya. Contohnya bisa kita main di media sosial. Nah, di media sosial kita di Remaja Masjid Agung Batam, alhamdulillah kita sudah punya semua. Dari Instagram kita punya, TikTok kita punya, YouTube kita punya, Facebook kita punya, semua kita punya. Nah, jadi di sana kami kita menggaungkan dakwah. Jadi bukan hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Nah, yang kita perlihatkan ke anak muda sekarang untuk mengajak mereka juga sekalian bahwasanya ini loh remaja masjid yang bukan cuma kalian nampak di masjid tapi juga kita bisa dakwah di sosial media. Oh, berarti kita tidak menjadi anak muda yang kaku sebagai remaja masjid, cuma kita tidak hanya mendengarkan di situ saja ya, tapi Iya. kita juga bisa berkreasi di luar begitu. Kita juga berkembang mengikuti zaman. Mengikuti kegiatan-kegiatan dan itu semua didokumentasikan di media. Benar, ya. Makanya itu tadi bukti yang kami bilang kan. Jadi remaja-remaja yang lain seandainya mau gabung ke Masjid Agung Batam, jadi mereka perlu bukti dulu. Jadi kita dokumentasikan baru kita upload di sosial media Siap. kita seperti itu. Seberapa jauh seberapa jauh pengaruh media ini terhadap rekrutmen biasanya, terhadap ketertarikan anak-anak muda di Batam sehingga mereka tahu Masjid Agung Batam ini dari media-media sosial itu. Oke, baik. Sebelumnya kita bahas ke pemuda dulu lah ya. Boleh silakan. Pemuda dulu, kita tahu Santai. pemuda ini memiliki potensi. Ya. Betul, pemuda ini memiliki potensi yang mana kalau kita ketahui potensi itu adalah segala sesuatu yang dapat dikembangkan dan pemuda memiliki itu. Kalau itu tidak diterapkan di dalam Islam, terutama dalam pergerakan dakwah, sayang banget gitu. Nah, jadi salah satu potensi pemuda itu yang kita ketahui, pemuda itu serba bisa dan memiliki ya fisik dan juga pengaruh dalam suatu lingkungan yang ada di sekitar mereka. Ya. Satu hal yang memang kami tujukan untuk remaja Masjid Agung Batam ini memang pemuda-pemudanya. Nah, jadi tidak ada yang pemuda itu yang dia itu tidak memiliki potensi, itu menurut saya tidak ada. Nah, jadi media yang kami terapkan itu memang lebih rata-rata ke pemuda. Nah, rata-rata ke pemuda agar mereka itu dapat menarik perhatian mereka. Jadi tidak ada kami pemuda-pemuda. Contohnya, kami ambil satu konten yang dia itu berhubungan dengan kehidupan pemuda sehari-hari. Ya. Nah, kayak kalau misalnya nanti kami ada open recruitment gitu. Kami ada buat konsep di sana yang mana kami ngambil dari salah satu film-film yang berhubungan dengan film-film anak muda. Jadi kami ubah di sana media yang kami ubah itu untuk ke dakwahnya. Seperti itu. Kalau misalnya gitu ya. Iya, main. Kalau anak-anak muda yang perempuan contohnya rata-rata mereka lebih terfokus kepada media sekarang K-pop gitu ya. Oh ya. K-pop atau drama Korea. Korea yang seperti itu. Nah, itu kami coba ambil sisi dakwahnya itu di mana dan kami sinkronkan ke dalam Islam, pergerakan Islam. Mungkin ada beberapa contoh artis-artis Korea yang dia beragama Islam, dia mualaf gara-gara apa, seperti itu. Bukannya K-pop itu diedit menjadi dijilbabin, dipeciin, bukan itu ya. Ya, itu sih, dan itu memang RMAB kami geraknya di sana. Itu kami konsepin sih, dan bukan hanya remaja Masjid Agung Batam juga, dan bagusnya seperti itu ya, karena kami lihat pemuda memiliki potensi di sana. Seperti itu media. Remaja masjid itu kan kita tahu banyak ya, di setiap masjid perumahan itu biasanya ada juga remaja masjid. Ini remaja Masjid Agung Batam ini gabungan atau bagaimana dari remaja masjid yang ada di Batam ini? Untuk remaja masjid memang tujuan dari RMAB itu dia menjadi sentral. Menjadi sentral. Dan tidak menutup kemungkinan ada juga yang mereka bergerak di remaja masjid yang lain. Dan di RMAB sendiri banyak
yang teman-teman di RMAB memiliki latar belakang organisasi yang lain. Ya. Organisasi. Bergerak di organisasi yang satu lainnya. Cuman saat udah bergabung di RMAB, tujuan mereka satu itu. Dakwah, Islam, dan untuk masjid. Bang Nanang, apa yang melatar belakangi Bang Nanang sehingga ingin terjun langsung, ingin aktif langsung, bahkan sebagai sebagai yang diamanahi sebagai ketua di RMAB ini? Semangatnya itu dari mana munculnya? Bicara masalah semangat, ya semangat itu tiba-tiba muncul langsung dari dalam diri seiring dengan maunya kita belajar. Jadi awalnya masuk itu bukan siapa-siapa, juga bukan pertama kali RMAB ini organisasi yang saya masukin. Jadi di Kota Batam, awal pertama kali menginjakkan kaki di Kota Batam, RMAB lah satu-satunya organisasi yang saya masuk di dalamnya dan belajar di sana dan mengetahui banyak hal juga di sana. Jadi berawal berkunjung ke Masjid Agung Batam, pada saat itu melihat poster di mading bertuliskan Open Recruitment Remaja Masjid Agung Batam. Dan di sana memiliki desain yang luar biasa menurut kami. Jadi desainnya itu Masjid Agung Batam di tengah, terus tuh ada kawan-kawan remaja berlima berjejer dan menyerupai Power Rangers ya. Power Rangers ya. Jadi seperti ini posisinya, dan di sana kami dapat ambil kesimpulan bahwasanya remaja Masjid Agung Batam ini pengen berubah gitu kan. Kalau Power Rangers kan identik dengan berubah. Nah, kita bisa petik hikmahnya, berubah bukan berubah Power Rangers, tapi berubah menjadi lebih baik. Jadi yang tadinya sudah baik tapi berubah menjadi lebih baik. Jadi filosofi hijrah ada di situ. Iya, ada filosofi hijrah dari sana. Jadi awal mulai ketertarikan dari sebuah desain di poster, berawallah daftar dan sempat vakum juga pada saat itu karena bertabrakan dengan jadwal kuliah. Ya. Nah, dulu dan pada saat sibuk juga di kampus dan malah sempat rangkap jabatan. Jadi di kampus diamanahkan sebagai ketua BEM, atau ketua DEMA ya. Sekarang Dewan Eksekutif Mahasiswa di salah satu kampus, dan pada saat itu rangkap jabatan. Nah, di ADART di RMAB itu tidak boleh rangkap jabatan sesama ketua remaja masjid. Jadi yang dilarang itu kalau misalnya saya ketua di Remaja Masjid Agung Batam dan ketua di Remaja Masjid Perumahan saya misalkan, nah itu yang dilarang di ADART. Tapi kalau misalnya ketua Remaja Masjid Agung Batam dan juga ketua BEM itu tidak ada larangan. Jadi pada saat itu pertimbangannya setelah cek ADART maka saya terima. Jadi keduluan kepilih di ketua BEM, setelah itu ada pencalonan 2022 di RMAB dan juga dicalonkan, dan pada saat itu alhamdulillah terpilih. Dan pada saat rangkap jabatan memang luar biasa antara mengimbangi dunia organisasi kampus dengan organisasi di remaja masjid. Sibuk sekali waktu itu, belum dan lagi itu bertolak belakang juga karena kalau kita di kampus nggak ada batasan yang nggak ada terlalu kuat batasannya antara laki-laki dan perempuan, menjaga halwat. Nah, kalau di kita di remaja Masjid Agung Batam itu sangat dijaga. Nah, kita batasi antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh terlalu banyak interaksi, komunikasi secara jaga mata, langsung. jaga hati. Iya, itu. Jadi yang mendasari untuk tetap semangat dari mulai rasa ingin belajar. Jadi pelan-pelan rasa ingin belajar berubah menjadi rasa semangat, ingin terus mengembangkan dakwah lah. Masya Allah, semoga selalu istiqomah. Insya Allah. Nilai-nilai apa aja yang dirasakan semenjak bergabung dengan remaja Masjid Agung Batam ini, Mam? Nilai-nilai perubahan terhadap diri, ilmu, pribadi, relasi mungkin. Itu semua udah mencakup itu. Kami jelasin dulu ya. Dulu kami masuk di tahun 2020, masuk remaja Masjid Agung Batam. Situ konten yang membuat kami menarik perhatian itu salah satunya ya itu tadi kan kita bahas media ya yang kemarin tadi ya. Dan itu memang dakwahnya masuk ke sana. Salah satu tadi ketua masuk ke remaja Masjid Agung Batam dikarenakan poster yang berhubungan dengan Power Rangers. Yang di situ temanya tentang RMAB Rangers. Nah, di situ ketua tertarik tuh. Power Rangers kan identik dengan berubah ya. Nah, jadi berubah menjadi lebih baik. Dakwahnya masuk ke sana, itu salah satunya. Kami masuk ke RMAB itu salah satunya itu tadi. Kita melihat, wah ini organisasi yang berbeda dari yang lain. Nah, yang sebelumnya saya bergeraknya di organisasi
sebelumnya saya bergerak di organisasi keagamaan dan saya ingin melihat apa organisasi keagamaan yang lain itu yang berbeda. Salah satunya saya lihat di Remaja Masjid Agung Batam yang memang mereka memiliki konten ataupun postingan-postingan yang berbeda dari yang lainnya. Nah, di situ kami tertarik. Masuklah kami ke sana. Nah, untuk upgrading yang kami dapat itu salah satunya upgrading diri. Bagaimana cara kita public speaking, bagaimana cara kita menjalin suatu organisasi, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita urgensi dalam menentukan pilihan, waktu, diri. Tidak hanya yang berlatarkan religius ya, tapi hal-hal lainnya juga dibina di hal-hal lain juga dibina di situ. Dan salah satu relasi yang paling kami dapat itu lebih banyak itu memang di Remaja Masjid Agung Batam. Karena memang naungannya juga masjid yang terkenal di Batam. Anggotanya berapa sekarang? Anggota itu ada 140-an, 134 dan itu sebagian besar aktif itu. Sebagian besar yang aktif, kalau kita tahu semua organisasi memang ada anggota yang aktif ya beberapa. Apalagi kita Batam ini kawasan industri yang mana banyak kawan-kawan ini bekerja. Ya, betul itu. Salah satunya juga memang bukan hanya bekerja, tapi kawan-kawan juga ada yang lebih fokus ke kuliah dan bekerja, salah satunya ada kesibukan lain juga. Dan itu salah satunya juga memang itu yang kami rasakan ya. Itu perjuangan untuk menentukan pilihan waktu ya, urgensi menentukan waktu itu di situ ya. Salah satunya bagaimana cara kami belajar menentukan waktu. Bagaimana kita memanage waktu. Iya. Dan itu bisa dilatih juga dari kegiatan-kegiatan yang banyak ini ya. Kalau dukungan dari masyarakat sendiri, Bang Nanang, dari masyarakat sekitar ataupun pemerintah kita secara khusus, pemerintah Batam, bagaimana perhatian mereka terhadap adanya Remaja Masjid Agung Batam ini? Perhatian dari pemerintah, nah karena kebetulan juga ya, karena Pak Rudi lah kan jabatan tertinggi di Pemko, itu kebetulan pembina kita juga. Nah jadi kemarin pada saat pelantikan itu beliau hadir. Nah, jadi itu bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Hijriah ya. Itu Ustadz Kondang juga hari pada saat itu, Ustadz Riza dan Kak siapa ya? Pokoknya ada artis lah. Wafik Azizahnya. Pada saat itu beliau Pak Rudi juga hadir. Jadi ya menyaksikan lah kita remaja masjid yang akan menyebarkan dakwah di Masjid Agung Batam langsung disaksikan oleh wali kota. Jadi dari sana pun juga kita merasa bahwa kita ini dianggap ada loh oleh pemerintah, bahwasanya kita bukan cuma remaja biasa yang cuman bisa disuruh-suruh, tapi kita juga ada hak untuk dimuliakan lah oleh mereka gitu. Bolehlah sekalian kesannya terhadap apa yang dilakukan pemerintah kota nih. Jadi kesannya itu luar biasa bagi kami selaku remaja masjid yang dihadir langsung oleh pihak wali kota, dan harapannya untuk kedepannya remaja masjid Agung Batam ini lebih dilirik lah oleh pemerintah untuk ya paling tidak kan sekarang masjid kita lagi direnovasi nih. Nah jadi itu kami tidak bicara ini kendala, tapi kami jadikan ini sebagai semangat lah bagi kami. Perjuangan meskipun masjidnya lagi dirobohkan, semangatnya tidak boleh dirobohkan. Nah, itu dia. Nah jadi pada saat ini kami jujur tidak memiliki sekretariat sekarang. Nah jadi dari masjid agung yang utama itu direnovasi, kami beralih ke masjid sementara. Jadi di sana adalah tempat untuk kita berdiskusi, untuk tempat mengadakan kajian itu masih ada. Nah jadi dari pemerintah harapannya setelah masjid jadi mungkin langsung disediakan semua alat peralatan remaja masjid yang pada saat itu tidak terkoordinir. Nah jadi tidak ada ruangan kan, jadi tidak terkoordinir. Ya itu sih harapan untuk pemerintah. Terus juga kalau kawan-kawan ini yang belum bergabung kepada Remaja Masjid Agung Batam Jamal sebagai media penyiaran Islam tadi kan yang memberikan informasi-informasi itu kepada kawan-kawan dari media, apa harapannya kepada kawan-kawan itu ketika mereka melihat postingan-postingan tentang Remaja Masjid Agung Batam ini, bagaimana pesan-pesan untuk mereka supaya mereka bergabung gitu? Untuk pesan-pesan ataupun harapan ya? Ya harapan. Harapannya tentu saja kita bisa menarik perhatian pemuda yang ada di luar sana. Itu yang pertama. Dan harapan yang kedua, saat ini kami sudah membuat konten
udah membuat konsep untuk bagaimana menarik perhatian orang di luar sana. Karena kami memang salah satunya menggerakkan di media. Kami sudah konsepin bagaimana cara menarik perhatian pemuda-pemuda yang di luar sana. Nah, sebenarnya yang masuk ke dalam remaja Masjid Agung Batam, karena ini organisasi Islam dan organisasi dakwah, yang masuk ke dalam remaja Masjid Agung Batam ataupun RMAB tidak sepenuhnya harus orang-orang yang sudah baik. Karena tujuan dari RMAB di Open Recruitment adalah sebagai wadah bagi mereka untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karena RMAB adalah bukan tempat untuk orang baik, tapi tempat untuk orang berubah menjadi lebih baik. Untuk orang baik. Jadi semua boleh bebas, semua boleh masuk. Itu salah satunya. Jadi teman-teman yang di luar sana, yang dia ingin berubah, ingin hijrah, RMAB salah satunya. Dan di situ salah satu bagaimana cara kita mengupgrade diri, bukan hanya dalam sisi religius dan bukan hanya dalam sisi keagamaan. Kita bisa menambah kualitas diri kita, upgrade diri kita dalam hal yang lain. Bagaimana cara kita berkomunikasi kepada orang lain, bagaimana cara kita menjaga batasan kepada akhwat ataupun ikhwan, laki-laki dan perempuan, lawan jenis lah, seperti itu. Kemudian salah satunya luruskan niatkan masuk RMAB untuk Islam dan untuk dakwah dan tentunya untuk Allah SWT. Karena kalau kita niat karena lillah, niat kita kepada Allah, insya Allah apapun kegiatan kita akan menimbulkan keberkahan dan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Seperti itu harapan kami sih. Dan salah satunya ya bisa aktif menghidupkan remaja Masjid Agung Batam, seperti itu. Dan lebih banyak lagi pemuda-pemuda di Batam di sela-sela kesibukan bekerja, kuliah dan segala macam bisa menimba ilmu juga melalui wadah remaja Masjid Agung Batam. Ya, karena remaja Masjid Agung Batam bukan hanya organisasi ataupun komunitas, tapi sebagai wadah untuk berubah atau mengupgrade diri. Teman-teman, kan sudah disampaikan tadi bagaimana remaja Masjid Agung Batam oleh teman-teman kita yang berdua ini. Tapi mungkin kawan-kawan di sana juga ingin tahu nih, ini Bang Nanang sama Bang Jamal ini siapa sih gitu kan? Apa sih latar belakangnya? Siapa, dari mana mereka ini? Walaupun untuk di Batam sendiri, kawan-kawan yang ikut organisasi tentunya sudah pada tahu lah siapa Bang Nanang, siapa Jamal. Beliau ini di masa-masa kuliahnya sering muncul di Tribun, berapa kali muncul di media-media online, itu pemberitaan tentang beliau dengan aksi-aksi beliau. Pesan-pesan beliau sebagai seorang dewan mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan segala macam gitu. Dan juga aksi-aksi demo beliau sebagai garda terdepan itu beberapa kali keluar juga di koran-koran gitu kan. Bang Nanang, boleh diceritain nih, Bang Nanang ini dari mana? Latar belakangnya seperti apa begitu. Mungkin banyak juga sih yang penasaran kayaknya, yang selama ini cuma lihat Bang Nanang berkeliaran di media-media saja, tapi tahu aslinya ya. Tahu aslinya siapa ini? Latarnya siapa, orang mana ini? Mungkin inilah mungkin ya, di sini kami buka cerita di mana? Lokal Hero ya. Bukan Ruang Sayuti. Ruang Sayuti. Tempat kita belajar bersama. Ruang belajar kita bersama. Ruang belajar kita bersama. Ya, mohon maaf. Nah, jadi cerita sedikit tentang asal usul ya. Bukan cerita tentang asal dari ibu, usul dari ayah. Iya. Gitu. Asal dari tanah doang ya. Nah, jadi awal saya sebenarnya anak rantauan dari Riau. Salah satu di Kecamatan Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Reteh. Jadi suatu desa namanya Sungai Terap. Jadi itu suatu desa terpencil di perbatasan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Riau. Nah, jadi kalau misalnya kita cari di peta itu mungkin sedikit kemungkinan bisa ketemu langsung di peta. Saking kecilnya desa kami gitu. Jadi dari SMA sudah dilatih untuk merantau. Jadi sudah waktu pada saat Madrasah Aliyah Negeri itu di Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Dan kuliah di Batam. Nah, sebenarnya pada saat itu saya lulus seleksi SBNPTKIN ya. Kalau seleksi SNPTKIN itu seleksi madrasah lah. Kalau misalnya di yang umum tuh SNPTN ya. Nah, itu saya lulus di Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan pendidikan agama Islam pada saat itu. Nah, tapi pertimbangannya karena di sana keluarga jauh dari tempat kuliah dan dapat tawaran di Batam. Nah, dapat tawaran di Batam. Om pada saat itu pulang pergi Malaysia. Nah, jadi baru bikin rumah dan rumah itu tidak ada yang nempati. Jadi saya disuruh untuk jagalah
jaga rumah dan dibilang bisa sambil kuliah. Nah makanya itu membulatkan niat dan tekad untuk berangkat ke Batam. Nah berangkat ke Batam dan menjalankan perkuliahan seperti biasa, layaknya orang-orang yang berkuliah. Awalnya dari mulai kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Tapi nggak pakai malam ya? Walaupun kuliahnya malam. Berakhir dengan kura-kura. Kuliah rapat. Ya, itu endingnya sih. Jadi kenapa bisa ya ada di media, terus pada saat mungkin di media itu terlihat sedang berorasi di mobil komando atau sedang bikin goncangan orasi atau segala macamnya, itu di luar daripada dugaan saya pribadi ya. Maksudnya ke Batam pun juga nggak tahu ujuk-ujuk bisa langsung demo pemerintah itu. Kayak memang Allah mau takdirkan bahwasanya kamu penyambung lidah masyarakat pada saat itu gitu kan. Itu motivasi yang besar dalam diri sehingga. Iya, jadi pada awalnya diajak dulu kan sama senior. Nah, kita ada senior juga. Awalnya pada saat demo pertama kali kami demo di Batam tuh demo KPK. Jadi pada saat itu KPK mau dibekukan. Jadi seluruh mahasiswa di Batam, khususnya kita di kampus, itu ada konsolidasi akbar dan mengajak semua mahasiswa untuk turun ke jalan. Nah pada saat itu kami masih semester 2 kalau tidak salah. Semester 2 sudah ikut demo ya, tapi masih namanya semester 2 ya cuma angkat-angkat spanduk aja kan. Nah, jadi setelah itu demo kedua kami itu tentang Omnibus Law, itu semester 4 kalau tidak salah. Nah itu sudah jadi ketua HIMA. Dari awalnya ngikut-ngikut jadi pimpinan ketua HIMA dulu. Ketua HIMA dulu ya. Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, jurusan kami. Pada saat ini belum puncaknya. Pada saat semester 5 menjelang ke-6, itu kan peralihan pemilihan ketua Dema yang baru. Alhamdulillah pada saat itu mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua Dema atau ketua BEM. Dan pada saat itu ada isu presiden 3 periode. Ini nggak apa-apa nih kita bahas itu. Nggak apa-apa. Jadi nggak setuju ya sama presiden 3 periode. Nah, jadi siapa yang setuju gitu kan, maksudnya kita itu tidak langsung juga melanggar undang-undang kita, undang-undang 1945. Jadi seluruh masyarakat Indonesia serentak pada tanggal 11 April kemarin itu kami diamanahkan sebagai Korlap, koordinator lapangan, bagian Kepri di kampus, bukan di kampus kami ya dari Korlap dulu. Jadi mengkoordinir bagaimana bisa menurunkan anggota sebanyak-banyaknya. Pada saat bulan Ramadan, jadi temanya bukan marhaban ya Ramadan, tapi marhaban ya melawan. Melawan ketidakadilan ya. Jadi kita menyampaikan aspirasi masyarakat bahwasanya banyak loh masyarakat yang tidak sepakat dan tidak setuju dengan presiden 3 periode. Nah, dan pada puncaknya lagi itu pada aksi BBM. Jadi pada saat itu BBM naik serentak seluruh Indonesia, itu juga puncaknya kemarahan mahasiswa bahwasanya seluruh masyarakat aliansi mahasiswa, buruh, ojol pada saat itu turun ke jalan. Dan kita juga di Batam melakukan aksi dari daerah sampai ke pusat di Jakarta juga melakukan aksi. Nah, jadi pada saat itu ini semua tuh yang kita aksi demo itu di luar dugaan saya pada saat mahasiswa baru dulu ya. Nah, jadi memang skenario-nya sudah diatur lah mungkin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita memang ditakdirkan untuk melawan ketidakadilan. Penyambung lidah rakyat. Penyambung lidah rakyat. Seperti itu. Bukan hanya duduk di kursi empuk saja ya untuk menyambung lidah rakyat, tapi di jalan pun kita juga harus mengaspirasi. Kan kalau kata Wiji Tukul, apabila usul ditolak tanpa ditindang, kritik dilarang, suara dibungkam, hanya ada satu kata, lawan. Siap. Oke, Jamal. Nah, tadi kan Bang Nanang udah latar belakangnya udah ini tadi. Beliau juga sebagai udah disampaikan tadi ya, sebagai ketua Dema. Jamal, sebagai apa aja kesibukan sekarang, latar belakang Jamal seperti apa sehingga sampai seperti Jamal yang sekarang ini. Oke, seperti ketua di sini mungkin wadah kami untuk menyampaikan bahwa saya bukan orang baik ya, tapi jujur saya masuk di Kota Batam awal mula datang. Saya dari kampung. Kampung saya itu memang dari satu kampung juga sama ketua. Cuman kami, kalau beliau kan masuknya di
Jambi, itu sebenarnya masuk Jambi. Kalau saya di Ya. Riau-nya. Katanya tadi Di ketua Riau-nya. bilang perbatasan. Sebenarnya kalau untuk dari kampung saya ke kampung ketua itu habis nggak nyampe paling cuma beberapa jam nyampe, Tadi cuma beliau lewat bilang suruh sungai. cari di peta. Ya mungkin untuk cari peta ini kita butuh bantuan Dora ini. Iya. Katakan peta ya. Iya. Kami pun juga di kampung itu masuk dalam kategori kampung yang terpencil. Tidak ada di peta juga. Kalau lihat di peta tuh nggak akan ada. Peta Dora pun nggak Peta ada. Purworejo nggak akan ada. Kami di kampung itu Indragilir juga sama. Oh, Cuma kami di Riau di Tembilahan. Mungkin teman-teman Tembilahan tahu ya. Nah, kami ini bukan di Tembilahannya. Saya masuk pelosok lagi. Namanya Kuala Eno. Nah, Kuala Eno. itu kampung saya. Nah, dan mulai melanjutkan pendidikan SMP. SMP sudah di Batam. Udah pindah orang tua. Pindah, sini orang ya. pindah sini dan sekarang sudah menjadi orang Batam. Oh. Tapi saya tidak bisa melupakan kampung saya juga karena memang di situ saya besar dan sekarang sudah keluarga semua sudah pindah ke Batam. Nah, awal mula di Batam itu melanjutkan pendidikan SMP, SMA. Kemudian melanjutkan kuliah sama seperti ketua di STA Indonesia. Kemudian organisasi yang sudah saya mengikuti organisasi itu mulai dari SMA. Dulu sama organisasi keagamaan juga organisasi Islam. Mungkin kalau teman-teman SMA tahu itu Rohis ya, Rohani Islam namanya. Nah, kebetulan diamanahkan juga situ sebagai ketua dan di sana saya membuat suatu wadah yang namanya itu Rohis Sekota Batam. Ya, di situ tahun 2017 2018. Nah, di situ kami ya. Nah, kemudian di sanalah mulai berproses ya. Di masa-masa SMA masih menggebu-gebunya. Nah, selesai amanah tersebut, saya melanjutkan pendidikan di STA Indonesia Kota Batam. Nah, lanjut melihat ada organisasi yang bergerak dalam pergerakan. Situ salah satu melihat perbedaan organisasi tersebut. Sebelumnya saya fokus kepada organisasi Islam, organisasi keagamaan. Saya melihat mata saya tertuju kepada salah satu organisasi pergerakan ya, salah satunya Dewan Mahasiswa. Akhirnya saya bergabung di sana. Nah, bergabung di sana awal-awal masuk itu diamanahkan sebagai ketua HIMA, Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Oh, jurusan pendidikan. Jadi pendidikan agama Islam di situ ada himanya, saya ketuanya. Dan kemudian itu awal-awal ya, awal-awal masuk. Kemudian selesai habis jabatan itu di Dema, di periode selanjutnya saya naik sebagai ketua Komisi 1 bidang pendidikan dan keagamaan yang pernah kemarin di sini juga diundang ya. Itu masih menjabat dan ya sudah Sekarang udah demisioner ya. demisioner, sudah selesai, sudah habis. Ya, sudah tidak menjabat lagi dan sekarang kuliah fokus ke PPL ya. Mungkin PPL ini seperti magang ya ya magang di sekolah. di sekolah. Alhamdulillah sudah masuk semester akhir dan itu kan beberapa bulan lagi udah selesai. Nah, jadi kalau dibilang baik nggak juga, karena memang latar belakang organisasi yang saya ikutin itu memang keagamaan ya. Mungkin teman-teman melihat saya di luar sana berdakwah, berproses dalam bidang keagamaan dan di mana-mana ya dapat panggung dalam menyampaikan atau terjun ke lapangan. Itu sebenarnya salah satu bagian dari proses belajar saya. Jadi bukan saya ingin menyampaikan kepada teman-teman saya bukan orang baik, tapi hanya untuk orang yang berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, itu sih salah satunya karena memang latar belakang keluarga ya kakek itu imam masjid, kakek imam masjid di salah satu musola, nenek sebagai guru ngaji. Nah, saya dibesarkan dan dididik oleh nenek dan kakek saya. Dan salah satunya itu memang sampai sekarang dari didikan nenek dan kakek. Sehingga sekarang mengabdi juga dari Jamal Yanda Saputra sebagai seorang pendidik juga sekarang. Alhamdulillah sekarang pendidik ya, supaya saya sampaikan. Sekarang sibukan kerja sebagai pendidik di salah satu sekolah di swasta, guru SD, guru tahfiz dan guru agama. Dan guru agama. Ya, alhamdulillah. Di Batam ini kan lebih banyak anak-anak muda lebih ngejarnya perusahaan-perusahaan, industri, karena kan memang Batam ini kota industri kan. Kenapa Jamal lebih memilih berkarir sebagai seorang pendidik? Salah satunya karena kita tahu ya pendidikan kita di Indonesia ini gimana. Itu salah satunya karena memang saya dari dulu melihat seorang pendidik itu salah satu garda terdepan dalam pendidikan, seorang guru itu salah satunya karena memang dari kecil saya berniat-niat untuk bagaimana cara bisa mengubah
diri saya yang dulunya teman-teman saya begini, saya kan latar belakang kan pastinya di sekolah ya, SMA. Saya situ melihat teman-teman saya itu ya pergaulan mereka, kesehariannya. Saya berpikir bagaimana bisa mengubah ini. Kalau nggak saya langsung terjun sebagai guru. Karena yang saya dapat satu quotes, guru itu atau pendidik itu salah satu 80% itu perkembangan mereka di sana. Di rumah itu hanya sedikit, bahkan lebih besar itu di sekolah, lingkungan mereka. Karena memang anak-anak yang masa-masa sekolah, ini membahas pendidikan lagi nih. Iya, lanjutkan. Masa-masa sekolah itu salah satu perkembangan mereka. Mereka mendapatkan ilmu, mereka mendapatkan hal-hal yang membuat diri mereka berproses, itu di pendidikan. Makanya anak-anak di luar sana, kalau tidak mendapatkan pendidikan yang baik itu memang susah. Salah satunya pendidikan moral ataupun akhlak. Nah, saya berpikir seperti itu. Bagaimana saya bisa mengubah teman-teman saya ini? Karena kalau misalnya kita sesama umur kan, kita nggak bisa menyampaikan. Ya. Nah, salah kenapa saya nggak terjun langsung sebagai pendidik? Nah, salah satunya juga memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia, terutama ya yang untuk menjadi lebih baik lagi untuk pendidikan di Indonesia. Ilmu yang bermanfaat adalah pahala yang selalu mengalir. Betul. Nanti, ya. Nah, itu salah satunya. Dan saya juga dapat salah satu quotes, profesi yang terbaik adalah seorang guru. Profesi yang terbaik adalah. Pada dasarnya kita ini semua adalah guru gitu ya. Betul. Guru semua dalam guru kehidupan. guru dalam kehidupan kita pun bisa sendiri, menjadi gitu guru kan. untuk diri kita sendiri pun bisa. Guru bagi kehidupan kita sendiri, dan alam pun adalah guru sebetulnya. Bagi kita, pengalaman juga guru. Tapi ada guru yang memang secara formalnya Betul, ada. ya itu salah satunya. Bahkan kata, kalau tidak salah tuh kata seorang sahabat ya, seseorang yang kita temui dan ia mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu saja, sudah layak kita bilang dia itu adalah guru. Begitu kan? Sepakat nggak itu? Sepakat. Karena semua bisa jadi guru, betul. Semua bisa jadi guru. Semua bisa Tapi jadi- jangan menggurui begitu ya. Betul. Kita bisa mencari ilmu melalui guru, tapi ya tidak menggurui. Menggurui itu artinya ya menjatuhkan orang. Siap. Mbak Nanang, banyak sekali organisasi yang sudah diikuti dan itu juga di sela-sela kesibukan kuliah dan masing-masingnya itu, apa yang menjadi landasan motivasi di dalam diri sehingga inginnya berkecimpung di dalam kegiatan organisasi? Saya pernah juga mendengar bahwasanya orang-orang yang aktif di dalam organisasi, mereka ada tujuan-tujuan politik di masa depan. Karena itu juga beberapa yang kita lihat pimpinan-pimpinan dari organisasi, dan ujung-ujungnya mereka menjadi ajang untuk show di partai-partai politik setelah itu. Gimana pandangan Bang Nanang terhadap anggapan-anggapan orang itu juga? Kalau dari anggapan orang-orang sebenarnya tidak semuanya benar ya, gitu kan. Ya mungkin ada sebagian dari teman-teman kita yang menjadikan organisasi ini untuk batu loncatan untuk bisa terjun ke dunia politik. Jadi dijadikannya organisasi ini politik kecil-kecilan sebelum menjelang politik yang sebenarnya gitu kan. Tapi ada juga saudara kita yang teman kita juga itu memang tulus dalam berorganisasi. Nah, terutama kita mungkin sebagai kami sebagai remaja Masjid Agung Batam, setelah lama belajar di remaja Masjid Agung Batam, juga dengarlah kata-kata dari Ustadz Ustadz Abdul Somad juga pernah mengatakan, sebenarnya ini hadis juga kan, sab'atun zillahumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan pada akhir kelak yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Pada saat itu cuma ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya yang mendapat naungan tersebut ada 2 di antaranya. Yang pertama, pemuda yang tumbuh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, jadi inilah yang menjadi landasan kami juga bagaimana untuk bisa tetap terus berdakwah di masjid. Jadi kita punya tagline juga, dari masjid untuk Indonesia. Jadi kita untuk menegakkan NKRI bukan hanya berjuang melawan tentara, tapi juga dengan memakmurkan masjid. Hari ini kita lihat masjid dibangun dengan megah, tapi isinya cuma hanya orang-orang tua saja yang bisa dibilang sudah bau tanah ya gitu ya, mohon maaf. Nah, tapi seharusnya kita juga sebagai pemuda ataupun sebagai remaja justru yang akan menjadi estafet penerus daripada orang-orang tua kita untuk tetap mengisi masjid-masjid. Nah, seperti itu. Dikaitkan juga dengan dunia politik tadi,
ya kalaupun misalnya kita mendapatkan kesempatan untuk terjun di dunia politik yang sebenarnya, itu kan kalau misalnya ada kesempatan kita juga tidak boleh sia-siakan. Ya. Karena kalau kita lihat kalau dunia politik kita hari ini diisi oleh orang-orang yang dikatakanlah rakus terhadap uang, Ya. ibaratnya mementingkan diri sendiri daripada rakyatnya. Nah, itu kan juga kita salah, membiarkan kesalahan adalah suatu kejahatan. Makanya untuk mencegah itu kita harus mencegah dari dalam. Ada kawan-kawan kita yang punya kesempatan itu, marilah coba perbaiki itu dengan cara diisi dengan politik-politik yang baik. Kita harapkan nanti kader-kader yang di partai itu adalah kader-kader dari remaja masjid yang akan datang. Gitu kan. Jadi salah satu masuk di dalam kader-kader partai itu nanti adalah kader-kader yang sudah terbina dari masjid-masjid. Iya, jadi terbina dulu imannya, terbina dulu akhlaknya, baru bisa membina umat. Nah, bagaimana kita mau membina orang banyak tapi membina diri sendiri saja belum bisa? Seperti itu. Ya, cukup luar biasa teman-teman, gagasan, wawasan beliau tentang kegiatan organisasi ini. Ternyata memang tidak semua pandangan dari masyarakat, perspektif itu sama terhadap orang-orang yang memang aktif di dalam organisasi. Bahkan ada anak-anak muda yang aktif di dalam organisasi dan banyak organisasi yang ia ikuti dan sedikit pun dia tidak mau berafiliasi dengan partai-partai politik gitu. Bang Jamal, gimana motivasi Bang Jamal? Kalau Bang Nanang tadi seperti itu mengutarakan, Bang Jamal sendiri gimana sehingga ingin berkecimpung di banyak organisasi? Kita bahas yang mana dulu nih? Motivasinya mengapa ikut organisasi, terus juga pandangan organisasi dan juga politik. Apakah Jamal ini seterusnya nanti ingin mengabdi sebagai seorang pendidik atau juga ingin berkiprah di dunia politik melalui organisasi? Yang pertama harus kita tanamkan, kita jangan anti terhadap politik. Itu jangan sampai kita harus tanamkan saya anti dengan politik lah atau apa bahas tentang politik. Justru kita ambil peran di sana untuk membuat salah satu perubahan yang ada di sekitar kita di dalam suatu negara dan terutama dalam Islam. Bagaimana kita tahu para sahabat dulu membangun politiknya? Di Madinah. Mulai dari Rasulullah, bagaimana dari para sahabat, Abu Bakar, para khulafaur rasyidin, mereka bergerak di bidang sana kan. Mereka mengambil peran, mereka mengambil pergerakan dalam membentuk umat, salah satunya sebagai pemimpin. Nah, yang pertama itu harus kita tanamkan. Dan kalaupun untuk masuk ke dalam sana, pastinya kita harus memiliki wadah. Kita harus memiliki wadah. Nah, wadah yang tepat adalah salah satunya dalam membentuk perubahan umat, salah satunya dengan fondasi keagamaan. Fondasi keagamaannya kita bisa dapat di mana? Salah satunya dari organisasi. Organisasi kita bisa belajar, kita bisa membentuk diri kita bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan saat kita punya hal tersebut itu memang sebagai batu loncatan kita untuk menaik ke jenjang lebih tinggi lagi. Tidak menutup kemungkinan yang mendapatkan panggung-panggung sekarang ini punya basic organisasi. Ya. Cuman bagaimana cara mereka menghayati apa yang sudah aku jalankan, apa yang sudah aku pegang saat ini. Itu kurang dihayati sama mereka, bahwa seharusnya bahwa dia itu memiliki suatu amanah. Mereka sudah dapat tempat duduk nih yang tertinggi. Berarti fikih yang pertama diajarkan cara duduk yang benar. Ya. Jangan sampai ketika kita duduk itu empuk jadi ketiduran atau lupa gitu. Apa yang sudah ya betul. Rupanya aku sudah naik ke tempatku tertinggi ya. Jangan sampai lupakan bahwa dia punya amanah di situ. Dia punya pegangan untuk membuat umatnya itu menjadi lebih baik lagi. Dia tidak hanya membuat diri dia dalam hanya sekedar buat program, hanya sekedar buat visi misi. Tentu saja harus bagaimana cara amanah itu bisa dia hayati. Terkadang ada orang yang dia tahu dia sudah punya jabatan, dia sudah punya panggung, dia sudah punya tempat duduk tertinggi, tapi dia kurang menghayati bahwa dia itu sebagai orang yang menggerakkan umat, sebagai pemimpin. Nah, karena sudah saat dapat panggung dia lupa hal tersebut. Lebih mementingkan keuntungan diri sendiri dan lebih mementingkan kepribadinya. Akhirnya umat dilupakan. Nah, salah satunya kalaupun kita mau merubah hal tersebut kita harus masuk ke dalamnya. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengambil peran tersebut. Nah, jadi yang pertama harus kita tanamkan, kita jangan sampai anti kita terhadap partai politik. Seperti itu. Kalau saya netral. Sekarang ini saya tidak berpihak kemana-mana karena sekarang ini ya kita tahu ya, salah satunya pemuda itu punya peran. Kalau menurut saya yang ambil panggung sekarang ini lebih baik ke pemuda saja. Lebih ke pemuda saja. Jadi jangan tak terlalu ambil resiko ya. Betul. Siap.
closing statement nih. Saya mau minta masing-masingnya dari teman-teman ini memberikan statement-statement, quote-quote terbaik, pesan-pesan terhadap para pendengar, kawan-kawan muda di sana. Sila Bang Nanang. Masya Allah. Kita nggak sadar ya udah closing statement ya. Jadi untuk kawan-kawan semua dimanapun berada, yang baik yang sebaya dengan kami ataupun yang lebih tua dari kami, baik itu remaja ataupun pemuda, yang hari ini posisinya mungkin masih bingung mau dibawa kemana, mau dibawa untuk berbuat baik atau dibuat untuk menjadi baik. Dan pada saat kawan-kawan mencoba suatu hal dan gagal, maka teruslah berusaha. Karena kami mengingat pesan Buya Hamka, beliau pernah mengatakan, jangan takut jatuh, karena orang yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah melangkahlah yang tidak pernah gagal. Jangan takut salah, karena dari kesalahan yang pertama kita bisa mengambil ibrah atau hikmah untuk melakukan percobaan yang kedua. Nah, jadi kawan-kawan semua yang hari ini masih dirundungkan kesalahan, maka dari kesalahan itulah kita untuk belajar bagaimana bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan supaya timbullah yang namanya keberhasilan. Juga ulama pernah mengatakan subbalul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jadi kawan-kawan semua paling tidak jika tidak bisa memimpin orang lain, paling tidak bisa memimpin diri sendiri. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa datang. Jamal. Sedikit quotes dari yang kita ketahui. Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang orang lain pikir aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Dan bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Kita tahu bahwa kita tidak hanya bergerak dalam zona aman untuk berproses. Maka coba kita ambil salah satu dari diri kita. Apa yang belum pernah kita jalankan, kita jalankan. Apa yang belum pernah kita buat, kita buat. Dan mau dia punya privilege atau tidak, itu menentukan pilihan kita. Kita ke depannya mau seperti apa? Kita buat target, kita buat tujuan, kita buat visi, kita buat misi, dan kita buat program dalam diri kita. Ke depannya kita mau seperti apa? Dan jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bisa. Karena apa yang kita bisa itu butuh proses. Orang punya bakat karena dia punya kehidupan sehari-hari yang mereka jalankan. Orang punya kehebatan karena dia ingin mendapatkan kehebatan tersebut karena dia mau mendapatkannya. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita tidak bisa. Semua itu butuh proses. Untuk sekarang, tentukan masa depan, tentukan keinginan kita seperti apa, buat target, buat visi, buat misi, dan buat program dalam diri pribadi. Karena yang menentukan diri kita ke depannya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Berproses dan yang menentukan diri kita sendiri ke depannya adalah diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Wah, quotes yang luar biasa. Oke, teman-teman, sudah kita dengarkan tadi bincang-bincang kita dengan teman-teman kita yang berdua ini, sahabat-sahabat muda kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan di sini menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi teman-teman semua yang mendengar di sana. Dan juga semoga pertemuan kita ini banyak membawa kebaikan-kebaikan. Dan jika selama kami berbicara di sini tadi, jika ada salah kata, tentu banyak maaf yang kami minta kepada teman-teman semua, karena kita di sini Ruang Sayuti adalah ruang belajar kita bersama. Di sini kami juga belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tidak ada tidak ada. Ngantuk kok. Itu gimana? Pernah dapat satu quotes ya. Satu quotes. Quote kan bukan. Ingat Kalau live tadi udah lah. ya remaja ataupun pemuda ataupun ya ulang. Kenapa? Kamera baru. Ulang tadi kami ngomong tadi. Oke. Nah.